ingin Bu Nurul menjadi supervisor, membersamai dan menyimak pembicaraan saya dengan Bu Ana. Oke, baik Bu. Kebetulan saya ada waktu luang nih. Jadi bisa menjadi supervisor coaching yang dilaksanakan Bu Mary dengan Bu Ana hari ini. Baik Bu. Nah, dalam coaching ada beberapa kemampuan, yaitu alur kita dan rasa. Bagaimana yang ingin Ibu sudah miliki? Bagian mana yang sudah Ibu miliki dari alur tirta dengan rasa ini? Mungkin dari alur tita kali Bu ya, saya mau mengcoach Bu Ana dari alur tirta Bu. Oke, nah kemampuan mana yang ingin Ibu kembangkan? Semoga kemampuan saya untuk mengcoaching Bu Ana bisa ditingkatkan lagi dalam menyelesaikan masalah. Nah, harapan Ibu setelah observasi ini dilaksanakan apa Bu? Harapan saya semoga Bu Ana mendapat solusi dari masalah dia dan saya bisa memberikan solusi itu. Oke, nah sekarang kapan kegiatan coaching ini akan Ibu laksanakan? Sebentar lagi Bu, sebentar lagi akan saya laksanakan dengan Bu Ana. Oke, baik Ibu. Mohon izin untuk membersamai kegiatan coaching Ibu bersama dengan Bu Ana. Silakan dilaksanakan Ibu. Ya, siang Bu Ana, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu Mary sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Ana. Gini Bu Mary, ngomong-ngomong saya itu ada permasalahan yang ingin saya ceritakan sama Bu Mary. Kalau Ibu nggak keberatan dan memiliki waktu luang, saya ingin menceritakannya sama Bu Mary. Oh, baiklah kalau begitu, kira-kira apa ya permasalahannya? Ini belum Bu. Yaudah nanti bisa dipotong kan? Iya, biar kan belum panjang. Boleh Bu, silakan Ibu ceritakan. Namun sebelumnya apa yang Ibu harapkan dari Ibu menceritakan masalah Ibu pada saya? Saya berharap setelah saya ngobrol sama Bu Mary, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh, baik kalau begitu. Kira-kira apa permasalahan Ibu? Begini Bu, saya itu kurang puas dengan hasil belajar anak. Sepertinya mereka itu tidak punya motivasi belajar yang baik gitu Bu kalau dalam belajar bahasa Inggris, terutama dalam penguasaan kosakata. Padahal kan kalau kosakata bahasa Inggris dan artinya itu sangat penting sekali ya Bu. Kalau anak-anak itu tidak menguasai kosakata ya nggak bisa menjawab soal gitu. Oh, jadi begitu ya Bu. Kurang puas dengan hasil belajar anak atau siswa ya. Kurangnya motivasi belajar siswa. Betul Bu Nengah, hasil belajar mereka. Bu Nengah. Ini Bu, dari sini. Ya. Oh, jadi begitu ya Bu. Ibu kurang puas dengan hasil belajar siswa dan kurangnya motivasi belajar siswa. Betul Bu Mary, hasil belajar mereka itu kurang maksimal gitu Bu, nggak sesuai sama ekspektasi saya. Oh, baiklah Bu Ana, dengan obrolan kita ini kita bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita, Ibu bagaimana kondisi anak ini kalau sedang belajar, seperti apa? Jadi gini Bu, kalau pelajaran bahasa Inggris itu kan dibutuhkan sekali ya tingkat penguasaan yang artinya semakin baik itu semakin banyak kosakata yang dihafalkan, maka semakin akan menambah pemahaman juga gitu loh ketika dia menjawab pertanyaan atau mengartikan sebuah teks, karena kan dalam bahasa Inggris itu kebanyakan kan teksnya teks cerita ya Bu. Kemudian anak-anak itu juga males Bu bawa kamus karena dia juga bingung juga nyarinya itu nggak bisa. Kemudian mereka beralasan bahwa bawa kamus itu berat. Terus faktor lain juga anak-anak itu nggak belajar bahasa Inggris dari SD. Iya, jadinya dia belajar bahasa Inggris pertama itu ketika mereka SMP. Kemudian langsung dihadapkan sama soal-soal yang hot dan kompleks gitu. Jadi kan mereka bingung. Mereka saja belum tahu artinya kok sudah suruh menjawab soal gitu. Jadi dia akan bingung gimana cara ini soal ini maunya diapakan gitu. Oh, oke. Jadi Ibu permasalahannya yang menurut Ibu Ani dalam praktek pembelajaran ya tidak maksimal karena memang motivasi belajar anak rendah sehingga belajar tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu.
seandainya Ibu punya angka yang bisa menggambarkan tingkat penguasaan kosakata bahasa Inggris, dari skala berapa yang kira-kira Ibu inginkan? Kalau menurut pengamatan saya selama ini di kelas, terutama untuk kelas 7 itu hanya di angka 4 sampai 5 ya, Bu. Oh, berarti di angka 45, target Ibu ini mereka ada di angka berapa? Saya inginnya sih mereka di angka 9 sampai 10, Bu. Oh, begitu. Artinya antara 3 dan 4 ya grade-nya yang naik ya. Betul. Baiklah, untuk mencapai target itu kira-kira apa yang seperti apa, kondisi anak yang seperti apa yang Ibu harapkan? Ya saya ingin tentunya tingkat penguasaan kosakata mereka lebih baik. Mereka tidak males untuk mencari artinya di kamus dan membiasakan diri menambah hafalan kosakatanya setiap hari agar mereka terbiasa melafalkan kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris, agar mereka juga lebih percaya diri dalam diminta membaca kalimat. Oh, baik Bu Ana, mencapai kondisi yang Ibu Ana harapkan tersebut, kira-kira apa rencana yang Ibu lakukan? Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, sepertinya saya akan merubah pembelajaran yang akan saya lakukan sebelumnya. Saya inginnya ketika memulai pembelajaran bahasa Inggris itu terlebih dahulu membuat tebak-tebakan kata, sehingga anak-anak itu lebih termotivasi lagi untuk lebih banyak menghafal kosakata. Kemudian di akhir pembelajaran, saya juga akan memberikan kosakata baru dan meminta mereka menulisnya di tempat-tempat yang mereka mudah lihat gitu, seperti menempelnya di sticky note. Kemudian kosakata tersebut akan saya tanyakan di pertemuan selanjutnya. Saya juga akan menekankan anak-anak itu untuk terbiasa membawa kamus. Nah, ketika mereka beralasan bahwa itu berat, saya akan meminta mereka menitipkannya di kantor. Kalau di rumah kan biasanya bisa pakai HP ya, Bu, translate-nya. Kalau di sekolah kan nggak boleh bawa HP. Kemudian kalau ditaruh di kantor kan nggak berat lagi dia bawanya, jadi nggak males. Kemudian saya juga sebenarnya inginnya ini Bu, berkoordinasi sama kepala sekolah untuk menyediakan kamus di sekolah. Baik Bu. Saya lihat juga sangat luar biasa ya Bu Ana. Kira-kira kapan rencana Ibu mulai laksanakan? Saya akan memulainya mulai minggu depan Bu, tepatnya di hari Selasa jam 1 sampai ke 3 di kelas 9B. Namun untuk buku kamus yang disediakan oleh sekolah itu saya terlebih dahulu akan mendiskusikannya sama kepala sekolah. Baik, sekarang kira-kira apa yang Ibu perlu persiapkan dalam melaksanakan rencana itu? Pertama, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyediakan buku kamus. Nah, kalau dalam proses pembelajaran, saya pengennya bikin kartu vocabulary yang menarik gitu. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat dalam menghafal dan melafalkan. Oke, menarik sekali ya Bu, luar biasa. Katanya Bu Ana sangat bersemangat lagi ya dalam melaksanakan perubahan ini. Selain persiapan yang Ibu siapkan, ada pihak lain yang perlu Ibu libatkan? Pihak lain yang perlu dilibatkan itu orang tua siswa Bu, karena saya pengennya anak-anak itu tidak hanya menghafalnya itu di sekolah gitu Bu, tapi di rumah juga. Jadi orang tua itu terbiasa mengawasi anaknya ketika anak-anak tersebut belajar. Oh begitu ya. Oh pasti senang sekali ya Bu, rencana itu bisa terrealisasi dengan baik. Juga terlihat sangat komitmen dan bersemangat dengan rencana Ibu tadi dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi, agar ya motivasi anak-anak meningkat sesuai apa yang Ibu harapkan. Ya Bu, betul sekali Bu. Terima kasih ya Bu Mary atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Lain kali kalau saya ada permasalahan lagi, saya ingin cerita lagi ya Bu sama Ibu. Sama-sama Bu, saya senang sekali berkomunikasi dengan Ibu ya. Saya tunggu ya Bu kabar baik dari perkembangan anak-anak. Iya Bu, saya siap. Alhamdulillah saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Mary, saya pamit dulu. Ya, terima kasih Ibu Ana. Sama-sama Ibu. Kado. Lagi ketawa dia nah. Tawa. Geli sendiri. Iya. Udah gua gatel. Oh, gue ini gatel. Lanjut. Sekarang apa? Praobservasi. Sama saya? Ya, Oke. Pasca observasi. Bagaimana Bu Mary, Ibu menilai sendiri nih performa dalam kompetensi tadi, dalam coaching tadi, bagaimana Bu? Saya menilai Ibu Ana sudah baik sekali ya dalam performanya tadi.
Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya lihat dari cara dia dalam penyampaiannya masalah itu, dia bisa menyampaikannya dengan baik. Artinya dia sudah memiliki maksudnya memiliki kompetensi itu untuk penyampaian masalah